Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Baiklah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada hadis yang ke-65 dari rangkuman kitab Kutubul Falihin yang telah dikarang oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha wa ardaha, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wanita mana saja yang meninggal dunia kemudian suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi, berkata Tirmidzi hadis hasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadis malam ini hadis yang ke-65 yang ada pada kitab Kutubul Falihin an Ummi Salamah, dibawa oleh seorang wanita yang julukannya Ummi Salamah. Ummi Salamah adalah Ummahatul Mukminin, salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hindun binti Abi Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha dapat julukan Salamah, Ummi Salamah, karena beliau punya anak laki-laki yang bernama Salamah. Ketika dahulu bersama suaminya dapat anak, namanya diantaranya ada Salamah. Maka sang suami dipanggil dengan Abu Salamah, sang istri dipanggil dengan Ummu Salamah. Ikut hijrah bersama Rasul, ikut hijrah ke kota Habasyah bersama suaminya atas perintah Rasul. Ketika umat Islam di kota Mekah masih sedikit, ujian, cobaan, rintangan untuk umat Islam sangat berat, maka Rasul memerintahkan kaum muslimin yang sangat sedikit, minoritas, untuk berhijrah ke kota Habasyah. Saat itu Ummu Salamah masih punya suami. Beliau bersama sahabat dan suaminya ikut hijrah. Setelah kembali ke kota Mekah, suaminya meninggal dunia, 4 tahun menjanda, akhirnya dinikah oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Salamah ini dicatat dalam sejarah sirah nabawiyah min ajmalin nisa, salah satu istrinya Rasul yang paling cantik. Ummu Salamah ini yang bernama Hindun, salah satu istrinya Nabi yang umurnya paling panjang, sampai 90 tahun. Meninggal dunia pada tahun 62 Hijriah, usianya 90 tahun, dan di antara istrinya Rasul yang memiliki kecerdasan. Banyak meriwayatkan hadis Rasul, jumlahnya kurang lebih 378 daripada hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Dan Ummu Salamah ini salah satu istrinya Rasul yang pernah melihat malaikat Jibril yang menyerupai Dihyatul Kalbi. Ketika malaikat Jibril turun ke bumi menjumpai Rasul, menyerupai sosok sahabatnya yang ganteng dan tampan, Dihyah. Saat itu Ummu Salamah menyaksikan
dan diberitahu oleh Rasul ini adalah Jibril. Nah, itulah Ummu Salamah. Pendek cerita, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Dikatakan di sini qalat Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, ayyuma imra'atin, perempuan mana saja, istri siapa saja, umum. Artinya bukan istrinya Nabi saja, tapi semua istri, semua perempuan yang memiliki suami, matat zaujuha, matat yang mana istri tersebut meninggal dunia. Wa zaujuha, sementara dia punya suami, anha ridho kepadanya. Dakhalatil jannah. Kata Nabi dalam hadis ini, sabdanya, maka wanita itu, istri itu yang meninggal dunia telah dapat ridho suaminya, tempatnya sorganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan istri kita panjang umur. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadis ini bicara secara garis besar. Kalau ada istri yang solehah meninggal dunia, suaminya ridho, tempatnya sorga. Kan begitu? Betul? Ulama menafsirkan hadis ini secara detail. Maksud tujuan Nabi seperti ini, yaitu ada qaid muqayyadah bidalail syariah. Ada keterkaitan yang berhubungan dengan syariat. Jadi bukan hanya istri yang dapat ridho suaminya meninggal masuk surga begitu saja, bukan. Tapi istri yang sholat. Yang pertama, istri itu beriman pada Allah. Kalau seorang suami punya istri non-muslim, istrinya meninggal, suaminya ridho, apakah tempatnya di surga? Maka tentu tidak. Sehingga dikatakan, kait yang pertama, in kanat mu'minatan billah. Kalau istri itu beriman pada Allah, suaminya ridho, maka tempatnya surga. Ulama lain berkata tidak cukup hanya dia beriman, tidak cukup suaminya ridho sehingga bisa menyebabkan dia masuk surganya Allah. Artinya ini perempuan, dia tidak hanya taat kepada suaminya, dia tidak hanya menggembirakan hati suaminya, tapi dia taat juga kepada Allah. Waktunya sholat, dia sholat. Waktunya puasa, dia puasa. Ketika tidak ada halangan, ibadahnya bagus. Lalu tidak hanya demikian, tertutup auratnya. Tertutup auratnya. Ada istri, pakaiannya setengah telanjang, nauzubillah. Lalu meninggal dunia. Di atas kubur suaminya berkata, duhai istriku, Neng, aku ridho padamu. Apakah istri tersebut masuk surganya Allah? Surganya Allah, hak prerogatifnya Allah. Betul. Tapi Allah ini utusannya seorang Rasul ke alam dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Di manakah peranan pendidikan dari sang suami kepada istrinya? Apakah dengan ridhonya suami tersebut, dia membiarkan istrinya terbuka auratnya, sehingga menyebabkan dia masuk surganya Allah? Alangkah murahnya surganya Allah. Sementara Allah tegur di dalam Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dari segi pakaian, dari segi sosialnya, dari segi perbuatannya, dari segi tingkah lakunya, dari segi apa yang dia makan, itu semua menjadi keterkaitan. Itu pandangan beberapa ulama. Ada lagi pandangan ulama lain. Pokoknya kalau suaminya ridho, masuk surga. Amin. Mau istrinya bagaimana kek, pokoknya masuk surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi kepada orang-orang yang hadir perang Badar. 313 orang. Setelah bubar peperangan, setelah selesai peperangan, apa Allah wahyukan? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Hai orang-orang ahli Badar, berbuatlah kalian semau kalian, aku telah ampuni kalian.
Atau hadis lain, Rasul ketika ingin perang Khandaq, Sayyidina Utsman bawa 800 kuda, bawa 800 onta, 70 kuda, sama harta berkarung-karung dipakai, dibawa untuk medan pertempuran bersama Rasulullah. Rasul saking senang dan gembiranya, Rasul pegang itu harta, Rasul bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Terserah Utsman mau berbuat apa saja setelah hari ini. Maksudnya apakah ada keterkaitan hadis ini? Wanita pokoknya dapat ridho suami masuk surga, sebagaimana keterkaitan sabda Rasul kepada ahli Badar, kepada Sayyidina Utsman. Wallahu a'lam. Bisa jadi ada kalanya Allah berhak memasukkan siapa saja masuk surga tanpa dihisab. Itu haknya Allah. Betul. Mudah-mudahan kita pada golongan itu. Amin. Istri kita masuk dalam golongan itu, yang masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Karena itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat secara garis besar hadis ini, ayyuma imra'atin matat, dia meninggal dunia sang istri, wa zawjuha anha radin, suaminya ridha, dakhalatil jannah. Seakan-akan suami itu penentu ridhonya Allah. Betul. Suami itu penentu ridhonya Allah. Jadi istri itu kalau pengen tahu surga dan nerakanya, penentunya ada di suaminya. Kalau dia taat sama suaminya sampai suaminya ridho, maka surga yang ditentukan oleh Allah melalui suaminya. Kalau tingkah lakunya busuk, akhlaknya bejat, sampai suami tadi tidak ridho, murka, itu perempuan, maka penentu nerakanya Allah adalah suaminya. Betul. Ini kalau kita lihat hadis ini seperti itu. Laki-laki itu, suami itu seakan-akan yang menentukan ridhonya Allah. Subhanallah. Saking mahalnya, hadirin hadirat rahimakumullah, keutamaan suami. Ini suara didengar oleh para istri kita di rumah atau para nisa yang hadir malam ini. Perhatikan baik-baik. Kalau kita suka dengar suami itu surga dan nerakanya istri, apakah betul itu? Betul. Itu memang benar. Keluar terlontar dari lisannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Baihaqi, ja'at imra'atun ila Rasulillah SAW lihajatiha. Ada perempuan dalam riwayat Imam Baihaqi datang kepada Rasul, ada perlu. Falamma faragat min hajatiha, setelah selesai hajatnya dia, pas mau pulang, Nabi tanya, adati zaujin anti, apakah kamu punya suami? Qalat na'am ya Rasulullah. Betul, saya punya suami ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kaifa anti minhu? Kaifa anti lahu? Bagaimana hubungan Anda dengan suami Anda? Bagaimana tingkah laku Anda dengan suami Anda? Qalat ma'alu illa ma'ajistu anhu. Saya lakukan apapun yang saya mampu ya Rasul. Yang tidak mampu saya tidak kerjakan. Apa jawaban Rasul? Qala unduri, perhatikan wahai istri baik-baik. Unduri aina anta lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Hai istri, perhatikan baik-baik ya. Suami kamu itu adalah surga kamu dan neraka kamu. Jadi suami surga kamu, neraka kamu, itu bukan perkataan orang bijak, perkataan Sayyiduna Muhammad SAW. Sehingga Sayyidatna Aisyah pernah kumpulin orang. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Nabi, pernah kumpulin perempuan. Beliau kasih nasihat. Ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum perempuan, lau ta'lamna bihaqqi azwajikunna alaikun. Seandainya kalian nih para awewe, para bebinian, para istri tahu haknya suami atas kalian yang harus kalian tunaikan. La ja'alatil mar'atu minkum tamsahul ghubara an qadamai zawjiha biharri wajhiha.
Maka kalian itu kalau betul-betul mengakui dan melaksanakan hak yang harus kalian tunaikan kepada suami kalian, maka para istri akan mengambil debu yang ada di bawah kaki-kaki suaminya dan diusapkan ke muka-muka kalian. Maksudnya, debu yang ada di bawah kaki sang suami saja memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang harus dihargai, yang harus dihormati. Sayyidah Aisyah pernah tanya sama Rasul, "Wahai Rasulullah," dalam riwayat Imam Hakim, "Ayun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah?" Hak yang paling besar bagi perempuan itu apa wahai Rasul? Qala zawjuha. Hak yang paling besar ya suaminya. Tidak ada yang lain. Bagi suami haknya banyak. Bagi para laki-laki, para suami haknya banyak. Nomor satu ibunya. Nomor satu ibunya. Sehingga pastikan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau ada istri yang menghalang-halangi sang suami berbakti kepada ibu bapaknya, maka pastikan istri itu bukan wanita solehah. Istri adalah orang yang baru bersama kita. Tapi seorang ibu, wanita yang rela mengorbankan nyawa sekalipun demi kita. Betul. Nanti kalau kita punya anak, istri kita itu adalah ibu, hak yang paling besar harus ditunaikan oleh anak kita, bukan ke kita, tapi ke siapa? Ke istri kita, ibunya. Begitulah ajaran agama Islam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, Rasul pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan." Seandainya saya ini ditugaskan sama Allah untuk menyuruh orang an yasjuda li ahadin, untuk sujud kepada suami, la amaratul an-nisa an yasjudna li azwajihin. Maka aku perintahkan para istri sujud kepada suami. Tapi sujud tidak diperkenankan kecuali hanya kepada Allah. Maka Nabi bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Sesungguhnya demi jiwaku berada dalam kekuasaannya Allah, perempuan tidak bisa menunaikan hak Allah sehingga dia lebih dahulu menunaikan hak suaminya. Kalau dia bisa menunaikan hak suaminya, baru haknya Allah yang dia kerjakan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang agung, satu-satunya Nabi yang pernah masuk dalam surga, satu-satunya Nabi yang pernah melihat neraka. Betul. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasul berkata, sabda beliau, "Ra'aitun nar." Saya sudah lihat neraka. Fara'aitu aktsara ahliya an-nisa. Yang kulihat di neraka itu paling banyak perempuan. Paling banyak perempuan. Maka sahabat dengar begitu tanya, "Ayyusyrikna billah?" "Lima ya Rasulullah." Kok paling banyak penghuni neraka itu perempuan? Apakah karena mereka itu kufur kepada Allah? Qala, Rasul bersabda, "Yakfurnal ashir wa yakfurna bi ihsanihim." Yakfurnal ashir wa bi kufrihinna bil ihsan. Perempuan paling banyak di neraka karena dua hal. Dengar baik-baik. Yang pertama, bi kufrihinnal ashir. Mereka tidak pernah terima kasih kepada keluarga, maksudnya kepada suami. Yakfurnal ashir, tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Wa bi kufrihinna bil ihsan. Mereka kufur juga atas kebaikan suami. Yang pertama, tidak pernah terima kasih atas anugerah Allah berikan rumah tangga. Yang kedua, tidak pernah berterima kasih kepada suaminya. Sampai kata Nabi, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu syai'an gattu." Rawahul Bukhari Muslim.
Ini istri yang banyak di neraka, kata Nabi. Kalau kamu berbuat baik seumur hidupmu buat dia. Kamu kasih apa yang kamu miliki semuanya buat dia, seumur hidupmu buat dia. Kau korbankan jiwa ragamu siang malam untuk mereka, para istri. Lalu engkau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. Mereka berkata apa? Aku bersumpah belum pernah melihat kamu berbuat baik satu kali pun untukku. Na'udzubillahimin. Nah ini gara-gara kalimat seperti itu, ibu bapak, mereka dimasukkan dalam nerakanya Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillahimin. Oleh karena itu, melalui majelis Rasulullah ini, kita doakan akhwat kita kelak di hari kemudian setelah menikah menjadi istri yang salehah. Dan istri kita mudah-mudahan Allah jadikan istri yang salehah. Karena pahala yang didapat oleh istri yang salehah sangat besar. Terakhir, ada perempuan namanya Asma binti Yazid al-Ansariyah. Dalam riwayat Imam Bazzar, datang kepada Rasulullah sambil berkata apa? Ana wafidatun nisa ilaik. Hai Rasul, dengerin baik-baik. Saya ini mewakili perempuan semuanya. Mau datang kepadamu, mau tanya. Hadal jihad wa katabahu Allahu lirijal. Itu perang yang boleh ikut laki-laki aja. Jadi yang dapat keutamaan jihad cuma laki-laki doang. Hanya laki-laki saja. Kita perempuan gak dapat apa-apa dari keutamaan jihad ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Hai wanita, ablighi man laqaiti. Ente dengerin baik-baik. Nanti ente umumin kepada semua perempuan. Sampaikan kepada mereka semua. Ente dengerin. Apa itu ya Rasulullah? Inna ta'ataz zawji. Ketaatan kepada suami. Wa'tirafan bihaqqihi. Menunaikan hak-haknya suami. Ta'dilu dzalika kullah. Itu menyamai pahala ibadah semuanya. Dengan itu saja. Taat sama suami. Mentaati mereka. Menunaikan hak mereka. Ta'dilu dzalika kullah. Wa galilun minkun man yaf'aluh. Tapi sedikit sekali perempuan yang mengamalkannya. Hadirin hadirat ibu bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah lembutkan istri kita. Allah lembutkan para wanita-wanita muslimah.